sahabat Vistek Indonesia, hari ini kita akan belajar bareng Vistek. Di episode pertama, kita akan belajar membuat sesi dis sederhana. Nah, apa sih sesi dis dan apa kegunaannya? Gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita belajar bareng dengan dua rekan saya, yaitu Mas Ulin. Say hi Mas. Halo. Dan Mas Wari. Oke, halo, apa kabar Mas Ulin, Mas Wari? Baik saja. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, di kesempatan kali ini kita kan akan belajar tentang sesi dis. Sebenarnya apa sih Mas sesi dis itu? Jadi sesi dis itu dia nanti seperti ini, bulat. Nanti akan dicat hitam. Nah, itu nanti dia digunakan untuk mengukur kecerahan pada air. Itu bisa digunakan untuk ditambak atau di kolam ikan. Tapi yang biasa umumnya dipakai untuk ditambak. Jadi nanti misalkan untuk mengetahui plankton yang ada di air tambak itu padat atau tidak, itu bisa diukur dengan sesi dis. Jadi biasanya kan kecerahan sekitar 25 sampai 40. Misalkan terlalu cerah itu mungkin planktonnya kurang. Tapi misalkan terlalu gelap itu kemungkinan terlalu padat planktonnya. Seperti itu. Nah, berarti kan bermanfaat ya, penting membuat sesi dis ya untuk tahu kecerahan. Emang kenapa sih kita harus menjaga kecerahan di rank tadi 25 sampai 40, Mas? Jadi nanti kan itu kalau terlalu banyak nanti kemungkinan ada kayak oksigen yang ada di dalam air terlalu banyak diserap oleh plankton-plankton, jadi kemungkinan udang yang ada di situ bisa dia jadi kayak berebutan oksigen. Tapi kalau kurang juga nanti kan plankton itu kan berfungsi untuk kayak mengolah air di situ. Jadi kalau kurang nanti airnya kayak kurang bagus untuk pertumbuhan udang. Berarti penting ya Mas penggunaan sesi di sini untuk menjaga Penting. kualitas air. Nah, kita lanjut nih, tadi udah tahu apa itu sesi dis buat mengukur kecerahan air. Langsung aja nih kita belajar gimana cara buatnya. Apa aja sih Mas alat-alat yang diperluin? Ya, kita pakai alat dan bahan yang ada di sekitar kita ya, buat bikin sesi dis. Ini komponen utamanya kita pakai ini tutup bekas cat tembok itu. Nah, ukurannya sekitar berapa ini ya? Sekitar 20 sentian. Kemudian kita bisa pakai peralon ini ukuran 1 inci. Panjangnya kira-kira ya mungkin sekitar 50 ya, 50 sentian. Nanti tergantung kedalaman tambaknya. Nanti misalkan tambaknya agak dalam atau gimana kan nanti perlu yang lebih panjang. Kalau misalkan ketinggian tambaknya sekitar 1,5 Ya, meter, berarti panjang peralonnya tuh berapa Mas untuk bikin sesi dis? mungkin sekitar 2 meter. Oh, sekitar 2 meter. Jadi lebih tinggi, lebih tinggi dari tingginya si tambak itu Ya, sendiri. betul. Karena kan nanti mungkin ada sekitar kurang lebih setengah meter yang masuk ke dalam air untuk mengukur kecerahan. Oh. Oke. Terus apa lagi Mas tadi? Tutup Terus bekas, ini, peralon, Ya, ini ada namanya apa? Dop buat dop, peralon ya. Dop peralon. dop peralon, Terus ada ini baut baut. ya, ini. Ini ya. Baut ya Mas ya. Ada baut. Kemudian apa Terus lagi Mas? ini ada lem peralon Rem peralon. ya. Terus Lalu? ini ada kuas sama cat hitam. Cat hitam ya. Oke, alat-alatnya udah. Ini perlu juga Mas obeng sama cutter. Nah, sama peralatannya kita perlu obeng sama cutter. Oke, ini alat pendukung dan alat-alat yang diperlukan. Penggaris juga perlu Mas? Iya. Jadi ini untuk penggaris nanti digunakan untuk memperkirakan nanti kan di sini kita bikin sekitar 10 cm. Nah, nanti di sini dicat hitam. Nanti yang 10 cm selanjutnya biarkan putih. Jadi setelah itu 10 cm lagi dicat hitam. Jadi nanti misalkan kita masukkan ke air sudah kelihatan itu kira-kira misalkan nanti di tengah-tengah sini jadi 5 cm atau kecerahannya cuma 15 atau berapa nanti ketahuan. Jadi nggak perlu pakai penggaris lagi. Oh, jadi fungsinya penggaris ini buat nanti ngecat per 10 cm gitu ya Mas Biar jaraknya. nanti kelihatan langsung di mata pas masuk ke dalam air. Oke Mas, kalau kayak gitu tadi udah dikasih tahu nih bahan-bahan yang diperlukan apa. Langsung aja yuk kita belajar gimana cara buat sesi dis. Ayo. Oke. Untuk yang langkah pertama kita membuat garis pada ini tutup
cat. Jadi nanti kita cat berbentuk kayak apa ya, segitiga gini. Di garis dulu. Nah, jadi nanti seperti ini, nanti salah di bagian yang berseberangan dicat hitam, salah satu mau di sini atau di sini bisa. Di sini hitam, sini putih, sini putih. Gitu. Kedua kita ukur tiap 10 cm dibeli tanda. Jadi nanti diselang-seling hitam putih. Untuk menandakan seberapa sentimeter kedalaman kecerahan yang ada di tambak. Di sini kita buat 5 garis untuk nanti sekitar 50 cm. Jadi kan nanti biar tahu misalkan kecerahannya sini 10 cm, misal di tengah-tengah yang mungkin sekitar 15, 20, 30 dan seterusnya. Selanjutnya kita melubangi tutup cat dengan menggunakan baut. Setelah itu kita pasangkan drop pralon ke tengah-tengah di tutup cat. Nanti biar pralon yang ini bisa masuk nyambung dengan tutup cat. Ini proses penyambungan tutup drop dengan tutup cat. Jadi nanti biar misalkan untuk lebih mudahnya nanti bisa menggunakan paku yang dipanaskan, kemudian dilubangi di bagian tengahnya. Jadi nanti jadi seperti ini, sudah terpasang. Jadi nanti pralonnya bisa masuk. Dan selanjutnya pasang pralon dengan tutup. Nah, ini bentuk sesi dish yang sudah setengah jadi lah, kurang dicat ini. Nanti kemudian kita cat di bagian yang sudah ditandai. Mungkin dari atas ini mulai kita kasih warna hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ya, ini yang dicat di bagian yang seberangan tadi. Yeay, akhirnya udah jadi sesi dishnya. Nah, Mas Ulin, Mas Wari mau tanya nih, kenapa sih warnanya hitam putih kayak gini? Jadi untuk yang di bagian gagangnya ini nanti untuk menunjukkan berapa senti kedalaman dari kecerahan yang ada di tambak. Misalkan ini nanti 10 cm, ini 20, 30, nanti misalkan ada yang sampai di tengah-tengah sini yang mungkin sekitar 25. Jadi nanti misalkan ini dicelupkan air bisa langsung terlihat perkiraannya berapa. Ya masuk ke standar budidaya atau perlu ada tambahan Perlakuan. plankton lagi ya. Kemudian kalau yang dasarnya? Di sini untuk dia sebagai biar terlihat kontras nanti kan kalau dimasukkan ke dalam air ini nanti terlihat kapan dia hilang bagian sesi dishnya. Nanti misalkan celupkan, nanti kalau ininya sudah mulai hilang, jadi itu nanti terlihat berapa nilai kecerahan yang ada di tambak tersebut. Seperti itu. Oh, oke. Nah, sahabat Fishtek, ternyata mudah ya membuat sesi dish. Barang-barangnya juga mudah ditemukan ya, Mas ya? Itu ada di sekitar kita kok. Iya, apalagi Barang-barang bekas. tutupnya juga barang bekas ya, Mas ya? Nah, udah tahu cara buatnya, mudah membuatnya, mudah dapetin bahannya. Mau tahu gimana cara pakainya? Saksikan di video berikutnya gimana cara pemakaian sesi dish. Bukan begitu, Mas? Iya. Betul sekali. Oke deh, sekian dulu belajar bareng Fishtek di episode pertama ini, yaitu membuat
Sesidis. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and